إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai penyesalan tokoh falasifah di akhir hidup mereka. Salah satunya seorang alim yang sangat terkenal, Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali. Beliau menyesal bukan main. Telah belajar filsafat, menyesal sekali, dan beliau bertekad meninggalkan ilmu filsafat, tapi tidak sanggup. Kalau pelacur meninggalkan zinanya, penjudi meninggalkan judinya, pemabuk meninggalkan khamrnya, sanggup, insya Allah. Bersih dari zina, dari khamar, dari judi, tidak mengulang lagi, tidak tersisa lagi, insya Allah bisa dengan pertolongan Allah. Adapun syubhat sulit, sangat sulit. Salah satu contoh besar adalah Al-Imam Al-Ghazali. Ini persaksian dari murid besarnya, Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Beliau mengatakan bahwa guru kami Al-Ghazali ingin sekali meninggalkan ilmu filsafat, tapi tidak sanggup. Kita lihat tulisan-tulisan beliau di Al-Ihya, kitab yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Beliau di situ mengkritik habis-habisan ilmu filsafat, tapi dibaca oleh para ulama, beliau memakai ilmu filsafat. Ini yang dimaksud oleh murid besar beliau, tidak sanggup. Ini pelajaran bagi kita tentang bahayanya syubhat. Jauh lebih berbahaya dari zina, dari khamr, judi, membunuh, korupsi, dan seterusnya. Mau tobat sulit sekali. Kita lihat contoh beberapa ustaz yang bertaubat dari NII, LDII. Sekali waktu tampak, sekali waktu terlihat bekas-bekasnya itu, dan dia tidak sadar. Oleh karena itu, mestinya mantan-mantan ahlul bidah dia diam dulu, jangan mengajar sampai betul-betul hilang syubhatnya. Duduk di majelisnya ilmu, majelis ilmu sunnah, sampai betul-betul hilang. Kalau toh sampai akhir hayatnya dia tidak mengajar, tidak tampil, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting dia bersih dari syubhat itu. Maka waktu itu pernah kita bahas tentang ketidakmauan Imam Ahmad duduk di majelisnya
dua tokoh ahlul kalam yang bertaubat di hadapan Imam Syafi'i, yaitu Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Dua-duanya bertaubat, tidak tanggung-tanggung di hadapan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa mereka berdua bertaubat dari ilmu kalam. Tetapi Imam Ahmad tidak mau duduk di majelis dua orang ini. Ini kehati-hatian. Ya. Bandingkan dengan sebagian kita hari, beliau sudah bertaubat, beliau sudah rujuk di hadapan Ustadz Fulan, udah aman ambil ilmunya. Terlalu mudah kita. Maka kita saksikan manhaj saudara-saudara kita ini mudah rapuh, ya. Beliau membawakan ucapan Ar-Razi. Ini salah satu tokoh mereka, tokoh falasifah ahlul kalam, Ar-Razi, yang menulis tafsir Al-Kabir, tafsir yang luar biasa, tebal berjilid-jilid. Para ulama ahlus sunnah mengatakan, ini di dalam tafsir Al-Kabir ini ditulis segala sesuatu. Namanya juga filsafat. Kita tahu ilmu filsafat adalah ilmu yang membahas segala sesuatu, dibahas bertele-tele, maka berjilid-jilid kitab tafsir ini, tafsir Al-Kabir. Antum tahu ucapan para ulama ahlus sunnah terhadap kitab tafsir ini? Para ulama mengatakan segala ilmu ada di situ. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu perbintangan, apa aja dibahas. Semuanya ada di kitab itu, di kitab tafsir Al-Kabir ini. Yang tidak ada cuma satu. Apa? Yang tidak ada adalah ilmu tafsir. Tidak ada di situ, ya. Padahal kitab tafsir, tapi tidak ada ilmu tafsir itu. Yang lainnya ada semua. Tentu ini untuk menjatuhkan agar kaum muslimin tidak membaca kitab-kitab seperti itu, ya, jauh dari tauhid, jauh dari akidah, jauh dari manhaj, apa saja dibahas, ya. Di sini beliau mengucapkan penyesalan beliau. Saya bacakan. Nihayatu iqdamil uqul iqam. Akhir dari mendahulukan akal. Ciri khas falasifah ahlul kalam kan mendahulukan akal. Mau ayat, mau hadis, asal bertentangan dengan akal, ditolak. Tentu menolaknya secara halus. Apa? Ditakwil. Ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, takwil. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, takwil. Was samawati madwiyatun biyaminih, takwil. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, takwil, takwil, takwil. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal mereka. Beda dengan ahlu sunnah, beda dengan Rasul dan para sahabat. Apapun kata Allah tentang dirinya, sami'na wa ata'na, diimani apa adanya. Itulah ahlus sunnah. Nah, ahlul kalam falasifah itu akal. Dan beliau di sini menyesali akalnya sampai beliau mengatakan nihayatu iqdamil uqul iqam. Akhir kesudahan dari mendahulukan akal adalah terikat.
terikat, terbelenggu, tidak merdeka. Maka kelihatannya saja orang falasifah itu merdeka, ngomong apa saja bebas, tapi sebetulnya mereka sedang terbelenggu, betul-betul terbelenggu, diikat. Wa aktsaru sa'yil 'alimin dolal, dan akhirnya itu sesat. Kebanyakan mereka, umumnya mereka sesat, usahanya sesat, sia-sia. Bagaimana tidak berbicara tentang sesuatu hal yang gaib, tetapi tidak memakai jalan dari gaib itu, dari wahyu, dari langit, tapi terus akal, pikiran, logika. Ini orang-orang falasifah ahlul kalam. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, ruh-ruh kami liar, buas di jisim kami. Ini pengakuan dari mereka, tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan, buas sekali ruhnya itu, liar. Bandingkan dengan para sahabat, bandingkan dengan para tabi'in, atba'ud tabi'in, berbicara tentang Allah bersemayam di atas arsy, tenang. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tenang. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, tenang. Mendatangkan ketenangan. Bagaimana tidak? Taat kepada Allah, mengimani firman Allah, tentu jelas mendatangkan ketenangan. Yang bikin tenang siapa? Allah. Maka Ar-Razi ini mengakui betapa kami buas, liar, ruh-ruh kami tidak ada ketenangan di dalamnya. Kita saksikan mereka. Beda dengan para ulama Ahlus Sunnah, dari air mukanya kelihatan bagaimana orang yang tenang, bagaimana orang yang taat kepada Allah, dibanding dengan orang-orang yang mendahulukan ra'yu. Dan kadang tampak sebagaimana Abdullah bin Salam pertama kali melihat wajah Nabi. Apa kata Abdullah bin Salam? Yahudi, masih Yahudi waktu itu. Abdullah bin Salam dengan jujur mengatakan, ini wajah manusia yang tidak berbohong. Allah memberikan sesuatu kepada Abdullah bin Salam. Setelah 3 pertanyaan atau 4 pertanyaannya dijawab, makanan apa yang pertama kali akan dimakan oleh penduduk surga? Kenapa anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Di riwayat lain, kenapa kadang laki, kadang perempuan? Tanda besar pertama munculnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat kan ada 10. Yang pertama apa? Setelah ketiga-tiganya dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Salam bersyahadat, masuk Islam. Sayang hanya diikuti oleh 1 atau 2 temannya. Jadi kira-kira 3 atau 4 saja orang Yahudi yang masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, seandainya ada 10 saja, seandainya ada 10 saja pendeta Yahudi yang masuk Islam, maka sampai hari kiamat tidak ada orang Yahudi, semuanya akan masuk Islam. Sayang cuma 2 atau 3 ya. Salah satunya tokohnya Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi pertama kali, langsung berani mengatakan dengan yakin, ini wajah manusia yang tidak berdusta. Allah memberikan sesuatu. Ini salah satunya ketenangan. Tidak ada, Allah tidak berikan pada orang-orang falasifah ahlul kalam. Wa ghayatu dunyana ada wa ba',
ujung akhir dari apa yang kami peroleh di dunia ini adalah derita, sengsara, malapetaka, diakui oleh beliau. Beda dengan para ulama. Apa akhir kesudahan mereka mencari ilmu, mengajarkan ilmu? Tenang, tenang. Karena apa? Karena Allah janjikan ketika kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid membahas ilmu, tentu ilmu sunnah. Kalau bukan sunnah kan bukan ilmu, kejahilan namanya. Maka Allah turunkan as-sakinah, ketenangan, ketenangan. Maka tenang. Ya. Yang dicari apa? Surga. Orang mencari surga itu tenang. Orang takut neraka itu memang takut dia, memang menangis dia, tapi tenang. Antum bandingkan dengan orang yang mencari dunia. Ya. Ini proyek yang di Bandung kapan selesainya nih? Pembayaran udah masuk belum nih? Yang Semarang gimana? Pusing. Ya. Stres. Duit banyak tapi tidak ada ketenangan. Ya. Pernahkah antum dengar ada orang stres, sedih gara-gara terlalu takut neraka? Pernah dengar kan? Nah, saking takutnya sama neraka jadi stres kayak orang gila. Nggak ada. Ya. Saking takutnya dengan siksa kubur, saking pengennya masuk surga, stres nggak ada. Saya kira kita belum pernah dapati. Tapi kalau pengen jadi anggota DPR nggak kesampaian, stres gila, ada nggak? Banyak. Ya. Pengen dunia nggak kesampaian, stres gila, banyak sekali. Tapi pengen surga, takut neraka, lalu mendatangkan kepanikan, tidak ada. Yang ada sebaliknya, tenang, tenang, tenang. Ya, ini dia. Berarti bukan Al-Quran dan Sunnah yang mereka pelajari. Sebab kalau yang mereka pelajari Al-Quran dan Sunnah, yang muncul adalah ketenangan, kebahagiaan di mana-mana, insya Allah ta'ala. Maka ada seorang ulama, saya lupa namanya, berdoa di hadapan murid-muridnya, ya, agar murid-muridnya semangat mempelajari ilmu akhirat, ilmu agama. Apa doa beliau? Ya Allah, jangan sampai para raja, jangan sampai para pejabat itu tahu kenikmatan yang sedang kami rasakan ini. Ya, kalau mereka tahu, kami takut kebahagiaan ini, kelezatan ini akan dirampas oleh mereka. Kan raja, penguasa biasanya merampas apa saja yang bagus menurut mereka. Ya, alhamdulillah mereka nggak tahu betapa nikmatnya kita mempelajari ilmu, betapa lezatnya kita mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Ya, tenang, tenang. Coba antum bahas bagaimana 2019. Nah, mana yang menang? Kita merapat kemana nih? Nah, ke yang hijau, apa yang kuning, apa yang merah? Stres, gak ada ketenangan. Maka malu kaum salaf membahas seperti itu. Gak ada ketenangan, sampah. Ya, malu. Itu pembahasan tukang beca, tukang ojek, dengerin apa obrolan mereka di warung kopi. Ya, sambil ngopi, sambil ngerokok. Ya, gimana hijau, gimana nih, merah gimana? Ayo gitu. Kita ikut-ikutan bahas seperti itu, malu. Ya, pembahasan rendah, bangkai kambing. Ya, bagaimana tokoh-tokoh Islam
mengajak kaum muslimin kepada pembahasan seperti itu sudah berjalan puluhan tahun. Dari mulai Indonesia merdeka kan pembahasan itu terus berputar seperti itu. Jangan mau dibohongi oleh para tokoh yang ingin berkuasa, mengatasnamakan Islam. Kalau kaum muslimin nggak ikut-ikutan gimana? Ya, nanti non muslim yang jadi, nanti non muslim yang menang. Ini kadzab, ini dusta. Ya, emang dari awal kemerdekaan kaum muslimin nggak ikut-ikutan? Ikut semua, dapat apa? Dapat apa? Bandingkan dengan para pelajar yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, mendatangkan ketenangan. Dan itu yang akan mendatangkan ridha Allah. Kalau Allah ridha, selesai. Allah meridhoi kaum muslimin di negeri kita ini. Allah mencintai kaum muslimin di negeri kita ini, maka selesai. Allah hancurkan musuh-musuh Islam di negeri kita ini, mudah bagi Allah. Kalau Allah ridho dengan kita, ya, kesikohan kita, keyakinan kita kepada Allah kecil, maka harus lewat cara-cara seperti itu. Cara-cara yang tidak pernah dikenal oleh Rasul dan para sahabat, membikin pecah belah kaum muslimin. Dan tidak ada jaminan kaum muslimin seluruh Indonesia berada dalam satu partai, pasti pecah-pecah. Semuanya muslim, ya. Walam nastabid min bahthina tula umrina. Tidak ada faedah sepanjang kami menghabiskan umur kami dalam membahas ilmu filsafah, ilmu kalam, kami tidak mendapatkan manfaat. Ini kejujuran beliau, pengakuan beliau. Gak ada faedah sama sekali. Mudarat iya. Ya. Siwa an jama'na fihi kila wa qalu, kecuali sekedar mengumpulkan qala wa kila, kata fulan, kata fulan, kata fulan, kan gitu. Ilmu filsafat ahlul kalam tidak jauh dari kata fulan, kata fulan, kata fulan. Menurut Sokrates begini, menurut Aristoteles begini, menurut ini begini, begitu. Ya, atau menurut saya gitu. Beda dengan ahlu sunnah. Menurut siapa? Menurut Allah, menurut Rasulullah. Jauh sekali, jauh sekali. Apa yang mereka kumpulkan dengan apa yang dikumpulkan oleh ahlu sunnah. Ahlu sunnah hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Persis yang keluar dari mulut Imam Syafi'i tadi di hadapan dua orang tadi. Dua orang yang tadinya berniat mau mengolok-olok Imam Syafi'i. Karena begitulah ahlul kalam, falasifah. Ketika berhadapan dengan ahlul hadis, mengolok-olok. Karena ada bahan untuk mengolok-olok. Ada bahan. Ya. Namanya keyakinan. Seluruh keyakinan di muka bumi ini pasti ada bahan untuk diolok-olok. Tentang Tuhan ada tiga. Tentang Tuhan pencipta dengan Tuhan pemelihara berbeda. Tentang Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua. Ada, ya namanya mengolok-olokan mudah. Ya. Dan itu pengakuan dari Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami habis pelajar-pelajar hadis, ahlul sunnah habis diolok-olok oleh ahlul kalam. Nah, salah satunya dua tokoh tadi.
maka mereka berdua datang ke rumah Imam Syafi'i yang baru saja tinggal ke Baghdad. Itu tujuan awalnya adalah mau mengolok-olok. Entah Husain Al-Qarabisi atau Abu Thawrnya yang mengajak. Salah satunya mengatakan, aku dengar telah datang di Baghdad ini seorang yang belajar hadis, pelajar hadis besar yang dimaksud Imam Syafi'i. Mari kita olok-olok dia, mari kita kerjain dia. Betul, datang ke rumah Imam Syafi'i, ya karena mereka memulai duluan, tentu bertanya, ya kan? Bertanya, kan nggak mungkin, wahai Syafi'i dengarkan, saya mau bicara, tentu tidak. Tentu bertanya, pura-pura nanya. Ya Imam, ini bagaimana? Ya Imam, dijawab oleh Imam Syafi'i. Seluruh jawaban Imam Syafi'i adalah qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Gak keluar dari itu. Oh, kata Allah begini, oh kata Rasulullah begini, oh kata Allah begini, oh kata Rasul. Tidak keluar, tidak ada menurutku, ini beda sekali dengan pelajaran falsafah. Kalimat menurut saya, menurut hemat saya, sepanjang yang saya tahu, ini yang muncul dari mulut ahlul kalam. Atau kalau tidak guru-gurunya, atau kalau tidak tokoh-tokohnya. Ya, di sini pelajaran bagi kita ahlus sunnah. Ya, jangan terlalu mengatakan qala Syekh fulan, qala Syekh fulan. Ya, ikuti Imam Syafi'i, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Tentu kalau sanggup, kalau tidak sanggup sudah. Bahwa kita boleh menukil pendapat Syekh Albani, tentu. Kita boleh menukil pendapat Syekh bin Baz, tentu. Tapi tidak sebentar-sebentar qala Albani, qala Syekh bin Baz, tentu tidak seperti itu kalau pelajar. Oke. Dan mereka kan tidak maksum. Yang maksum Nabi SAW. Tobat. Dari pagi sampai gelap malam. Malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan bid'ah kami. Syubhat yang ada pada diri kami buang. Kami tinggalkan seharian atas kehendak Allah tentu. Kalau Allah tidak menghendaki, beda lagi. Seperti Bisir bin Giyas Al-Marisi sama kan ketemu dengan Imam Syafi'i, tapi Allah tidak menghendaki taubat. Sampai akhir hayatnya tidak bertaubat dari ilmu kalam. Ini terkenal sekali dalam bentuk bait-bait syair. Kemudian beliau meneruskan dengan penjelasan beliau, summa kemudian beliau mengatakan, laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah. Aku pelajari, aku renungkan jalan-jalan yang ditempuh oleh ahlul kalam, falasifah, manhaj mereka. Aku renungkan, aku pelajari, aku fikir-fikir. Kan beliau puluhan tahun belajar filsafat. Aku renung-renungkan, aku pelajari. Fama ra'aituha tasfi 'alilan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Kan hati kita ini banyak penyakit. Ada hasad, ada riya, ada takabbur. Ini kan semua penyakit. Tidak bisa disembuhkan dengan ilmu filsafat. Maka kita saksikan mereka saling iri, saling sombong, menyombongkan dirinya. Beda dengan para ulama. Para ulama itu saling mencintai, saling mendoakan. Penyakit yang ada di hati mereka dengan mempelajari qala Allah wa qala Rasul hilang, sembuh, lenyap, dihilangkan, disembuhkan oleh qala Allah wa qala Rasul.
Adapun filsafat tidak sanggup. Tidak bisa filsafat menyembuhkan penyakit itu. Wala tarwi ghalilan, tidak menghilangkan dahaga. Jadi haus terus, dahaganya tidak hilang. Ini bahasa beliau. Berarti berada dalam ketidaknyamanan. Orang haus kan tidak nyaman, tidak enak. Terus tersiksa batinnya. Semakin belajar filsafat, semakin bodoh. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dengan sigot mubalaghah, pagi belajar, siangnya sudah bodoh. Gitu. Apalagi sorenya, apalagi besoknya, baru siangnya udah bodoh. Karena itu memang bukan ilmu. Ya. Dan itu awal mula kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Awal mula kaum muslimin salah faham terhadap ajaran Islam, terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Itu ketika kaum muslimin membaca kitab-kitab filsafat. Ya. Wa wajadtu aqrabat turuq tariqatul Qur'an. Sementara aku dapati jalan yang paling dekat. Jalan yang bagus itu yang muter-muter, apa yang lurus? Tentu yang lurus dekat. Kalau muter-muter kan jadi lama, jadi jauh. Ini lurus, cepat sampai, cepat faham. Apa? Thariqatul Qur'an. Jalan yang ada dalam Al-Quran itu. Apa yang ada di ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, itu mudah, cepat. Cepat difahami, mudah difahami. Apa contoh? Beliau berikan contoh, dan contoh ini makanan kaum salaf sehari-hari. Antum tentu tidak asing lagi dengan ayat-ayat yang akan beliau bawakan ini. Ya, sementara beliau puluhan tahun menghabiskan waktu untuk belajar. Begitu melihat ayat-ayat Al-Quran, oh rupanya ini yang bagus, ini yang mudah, ini yang benar. Ayat-ayat tentang Allah mudah. Sementara ahli filsafat berpikir tentang Tuhan sulit sekali, sangat menyulitkan. Sementara para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in enggak pakai mikir. Baca ayat Al-Quran, fahami, imani, enggak pakai mikir, maka cepat ketemu. Apa ayat pertama yang beliau bawakan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Mudah sekali. Ketika orang filsafat mengatakan, pantaskah Tuhan bertempat tinggal? Apakah ada tempat yang muat untuk Allah? Apakah Allah punya jihah, punya arah? Mungkinkah Tuhan itu bisa ditunjuk arahnya? Apa di atas, apa di bawah, apa di kiri, apa di depan, apa di belakang? Ketika mereka pusing membahas ini semua, Al-Quran sudah punya jawaban. Allah bersemayam di atas arsy, selesai. Sementara mereka berhari-hari, berlembar-lembar kitab mereka baca, mereka tulis, nggak ketemu-ketemu. Satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, selesai. Di mana Allah berada? Bolehkah ditunjuk? Adakah tempat yang muat untuk Allah? Dan seterusnya terjawab, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Karena ayat ini kan ada penjelasan lebih lanjut di hadis. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang menampar budaknya karena menghilangkan seekor kambingnya, kan berujung dengan fis sama. Berapa pertanyaan yang terjawab oleh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ahlul kalam falasifah baca ayat ini tapi tidak diimani. Kan mereka kaum muslimin, tentu baca Al-Quran tapi dilewatkan begitu saja atau ditakwil. Istawa adalah istaula. Ini dia. Dari mana takwilannya? Tidak ada asal usulnya dari Rasul dan para sahabat. Ayat kedua, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya, nyanya siapa? Allah. Kepada Allah yas'adu. Sa'ida yas'adu, naik. Naik dari bawah ke atas, itu yas'adu. Bukan yarkabu. Rokiba yarkabu, naik tapi terus mendatar, ya. Naik unta, naik kuda, naik motor, naik mobil, ya. Mengendarai. Ini dari bawah ke atas. Sa'ida yas'adu. Berarti kalimat-kalimat thayyib, al-kalimut thayyib, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Saudara-saudara, mari kita sholat. Saudara-saudara, mari kita tinggalkan riba. Ini kan kalimat-kalimat yang baik. Apa? Naik. Naik yas'adu. Naik kemana? Ke arah mana? Ke arah Allah. Berarti Allah di bawah, apa di kiri, apa di kanan, apa di depan, apa di belakang? Tentu di atas. Tentu di atas. Ya. Apakah ada di bawah? Ya tidak ada. Allah di atas. Apakah ada di kiri, di kanan kita? Tidak ada. Allah di atas. Adapun ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita, semuanya diliputi oleh ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Bukan zat Allah. Zat Allah tentu tidak ada di bawah meja ini, di bawah karpet kita ini, di bawah masjid kita ini, di got, di comberan. Ya, karena Allah Maha Tinggi, berada di atas arsy. Mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana berarti di tempat-tempat kotor, di tempat maksiat ada Allah. Ini penghinaan besar. Tidak pernah diucapkan oleh seorang nabi pun, seorang sahabat, seorang tabi'i, seorang imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Maliki, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Semua mereka serempak mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ini naik. Ya. Ini isbat. Dua ayat ini isbat. Allah bersemayam di atas arsy. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang bagus. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini semua isbat. Apakah seluruh sifat Allah isinya isbat? Apakah seluruh sifat Allah isinya isbat? Tidak. Tidak. Lawan kata isbat apa? Nafi. Ada yang nafi. Ada yang nafi. Ya. Cuma pertanyaannya, banyakan yang isbat apa banyakan yang nafi? Tentu banyakan yang isbat. Allah tinggi, Allah besar, Allah cemburu, Allah bersemayam di atas arsy,
Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ini semua apa? Isbat. Ratusan. Adapun yang nafi, 1, 2. Apa yang nafi? Misalnya, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Tidak ngantuk, tidak tidur. Sedikit sekali yang memakai kata-kata tidak. Selebihnya ratusan bahkan ribuan dengan hadis-hadis Nabi. Itu isbat. Nah, anehnya sebagian akidah Maturidiyah misalnya banyak nafi. Kalau Jahmiyah nafi semua. Jadi bagi Jahmiyah Allah itu tidak semua. Allah di atas? Tidak. Allah punya tangan? Tidak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tidak semua. Allah di bawah? Tidak juga. Allah di kiri, di kanan? Tidak. Semuanya tidak. Yang pada kesimpulannya, kalau mereka jujur, Allah itu tidak ada. Diawali dengan nafi. Semuanya ditiadakan. Maka para ulama tidak ragu mengkafirkan kaum Jahmiyah yang tidak mau bertobat, disembelih. Siapa contoh? Ja'ad bin Dirham disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika kaum muslimin menyembelih kambing, sapi, unta. Penguasa wasit waktu itu Khalid bin Abdullah menyembelih Ja'ad bin Dirham. Selesai sholat Idul Adha. Kenapa dia tidak mau bertaubat? Kalau mau bertaubat tentu diampuni. Dia tidak mau. Dan tahu kalau saya tidak mau taubat saya akan dibunuh. Dia tahu. Karena Khalid bin Abdullah mengatakan, bertobatlah engkau, kalau tidak akan kami bunuh. Siap dibunuh. Gimana? Bukan kafir. Jelas kafirnya. Lebih baik saya mati daripada saya mengatakan Allah bersemayam di arsy. Lebih baik saya dibunuh, disembelih, daripada saya mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Pantas sekali orang seperti ini dibunuh. Dan itu sedikit sekali. Itu jarang sekali. Ya. Padahal orang-orang yang mirip-mirip Ja'ad bin Dirham banyak nggak? Banyak. Tapi yang dibunuh cuma dia. Nah, dari sini tidak boleh kita gegabah. Tidak boleh kita bermudah-mudah si fulan kafir karena dia mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy. Si fulan kafir karena dia tidak mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Si fulan kafir karena dia mengatakan Allah tidak punya tangan. Jangan. Kita bukan penguasa. Kita tidak bisa membunuh si fulan. Dan si fulan mengucapkan mungkin dengan kebodohannya, dengan subhatnya, maka jangan mengkafir-kafirkan. Bahwa ucapan itu ucapan kafir jelas. Mengatakan bahwa Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak punya tangan, jelas ini ucapan kafir. Tapi orangnya yang mengatakan seperti itu tidak otomatis kafir. Ada dua ayat yang dibawakan oleh beliau tentang nafi, bukan yang tadi saya contohkan ya, lam yalid wa lam yulad.
Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak. Beliau membawa contoh laisa kamitslihi syai'. Ini luas sekali. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Segala sesuatu pasti berbeda dengan Allah. Dan menarik, ayat ini diteruskan dengan kalimat wa huwas sami'ul basir. Ini menarik sekali. Dikatakan di kalimat ini Allah tidak ada satupun yang mirip-mirip Allah. Terusannya Allah melihat, Allah mendengar. Padahal kita semua melihat dan mendengar. Ini dia. Ini dia. Yang tidak ada persamaan adalah hakikatnya, wujudnya, zatnya. Adapun lafadznya, bahasanya banyak yang sama. Banyak yang sama. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah benci, kita juga punya perasaan benci. Allah cinta, kita juga punya perasaan cinta. Allah cemburu, kita juga punya perasaan cemburu, dan seterusnya sama. Apa? Lafadznya, kata-katanya. Adapun hakikatnya jauh sekali. Kemudian yang terakhir, wala yuhituna bihi ilman. Tidak ada ilmu yang akan meliputi dia. Tidak mungkin mereka tahu tentang Allah, gitu. Siapapun yang berilmu, tidak mungkin ilmunya itu bisa tahu siapa Allah. Itu nggak mungkin. Secerdas Imam Syafi'i, secerdas para nabi, para rasul, tidak mungkin tahu tentang Allah. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, itu maksudnya. Mereka tahu tentang Allah karena diberitahu oleh Allah, gitu. Bukan karena ilmunya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa man jaraba mithla tajribati barang siapa mencoba seperti apa yang aku lakukan ini, arafa mithla ma'rifati, maka dia akan tahu sebagaimana aku tahu, gitu. Beliau mengajak kepada orang-orang yang terkena syubhat falasifah, berpikirlah, coba bandingkan manhaj falasifah dengan manhaj Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mencoba mempelajari sebagaimana yang aku lakukan, insya Allah dia akan tahu sebagaimana aku tahu. Dia akan sadar sebagaimana aku sadar. Dia akan bertaubat insya Allah sebagaimana aku bertaubat dari ilmu filsafat. Ya. Kita yang belum terkena syubhat filsafat jangan coba-coba. Ya. Antum yang kuliah jangan coba-coba masuk jurusan filsafat, musibah. Ya. Musibah kan di perguruan tinggi Islam mempelajari filsafat Islam. Ya. Kalau filsafat dunia silakan. Kan ditemukannya motor, mobil, pesawat kan diawali dari mikir filsafat. Dunia memang awalnya begitu. Awalnya filsafat masuk dalam Islam itu ada dua. Yang berbicara tentang tabi'i, istilah kita fisika, biologi, begitulah. Satu lagi berbicara tentang Tuhan. Ada dua tuh ilmu filsafat. Nah, lama-lama kaum muslimin hanya tertarik dengan filsafat yang berbicara tentang Tuhan, tentang hal yang gaib. Itulah awal musibah. Seandainya kaum muslimin tertarik dengan filsafat yang mempelajari ilmu tabi'i, fisika, biologi dan seterusnya, tentu selamat. Karena memang harus berpikir.
Ya, berbicara tentang batu, tentang air, tentang suhu, tentang tumbuh-tumbuhan, tentu berpikir. Karena wahyu memang tidak memberikan kecuali sedikit sekali. Nah, sementara tentang Allah tidak mungkin dengan berpikir, harus dengan dalil. Wallahu a'lam.